Namaku Rania, gadis bercadar dari keluarga terpandang di desa. Hidupku selalu diawasi ketat oleh orang tuaku, terutama ibu yang sangat menjaga nama baik keluarga. Aku tumbuh dengan aturan ketat dan tak pernah, sekalipun bersentuhan dengan dunia luar selain sekolah dan rumah. Hingga suatu hari ibu datang membawa kabar mengejutkan bahwa aku harus menikah dengan pria pilihan ayah. Katanya dia anak orang baik-baik yang pernah menolong ayah di masa sulit. Tapi saat aku lihat fotonya, jantungku hampir copot karena pria itu adalah Bram. Preman kampung yang selalu jadi bahan bisik-bisik warga. Pria bertato yang sering duduk di warung sambil main kartu dan dikenal tukang ribut di pasar. Aku langsung menolak, menangis, memohon agar jangan dipaksa. Tapi ibu tak mau mendengar. Katanya ini demi kehormatan keluarga dan balas budi ayah. Aku dikurung di kamar, tak diizinkan bicara pada siapapun. Sampai akhirnya hari pernikahan itu datang juga. Aku hanya bisa menangis di balik cadarku saat ijab kabul dilangsungkan. Bram mengucapkannya dengan suara berat dan lantang, dan semua orang bersorak. Kecuali aku yang merasa hidupku berakhir saat itu juga. Malam pertama kami sunyi. Tak ada ucapan selamat, tak ada senyum hangat, hanya hening dan canggung. Aku duduk di ujung ranjang, menatap tembok dengan hati hancur. Sementara Bram duduk di kursi tua pojok kamar sambil merokok. Aku nggak bakal sentuh kamu kalau kamu nggak mau, katanya pelan, dan aku hanya diam. Kaget karena tak menyangka dia berkata begitu. Sejak saat itu hidupku seperti di penjara sunyi. Bram tak pernah menyentuhku, tapi juga tak pernah bicara banyak. Hanya menyapaku tiap pagi dan malam. Kadang memasakkan mie instan saat aku tak mau makan. Perlahan aku mulai memperhatikan gerak-geriknya. Dia bangun pagi, menyapu halaman, mengganti air galon. Bahkan kadang membeli beras sendiri saat tahu beras di dapur habis. Aku mulai bingung, karena semua itu tak cocok dengan image preman yang kutahu. Dan diam-diam aku mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya pria ini? Hingga suatu hari saat aku mencuci baju di belakang rumah, ku dengar suara gaduh dari depan. Aku mengintip dan melihat, Bram sedang memarahi sekelompok pemuda yang sedang mabuk di dekat masjid. Suaranya lantang dan berwibawa, dan yang mengejutkan, para pemuda itu langsung pergi tanpa melawan. Malamnya aku memberanikan diri bertanya, kenapa kamu marah sama mereka? Dan Bram menjawab pendek, karena mereka kurang ajar, mabuk di dekat rumah ibadah. Lalu ia kembali diam seperti biasa. Tapi malam itu aku merasa jantungku berdetak aneh. Bukan karena takut, tapi ada rasa kagum yang tak bisa kupahami. Keesokan harinya aku melihatnya membaca buku di beranda. Bukan buku sembarangan, tapi buku tentang sejarah Islam dan filsafat. Dan rasa penasaran dalam diriku makin besar. Siapa pria ini sebenarnya? Bram naik memperbaikinya tanpa ragu. Dan saat ia terpeleset, Rania langsung berteriak panik, memeluknya erat tanpa sadar. Dan malam itu mereka tak banyak bicara, hanya saling memandang. Tapi dalam tatapan itu ada perubahan besar, bahwa mereka bukan lagi dua orang asing, melainkan dua jiwa yang perlahan saling mengisi luka. Dan keesokan harinya Rania mulai membuka cadarnya di rumah, hanya di hadapan Bram, dan saat Bram melihat wajahnya untuk pertama kali, ia hanya terdiam lama, lalu berkata, "Kamu jauh lebih kuat dari kelihatannya." Dan Rania hanya menunduk malu tapi senang. Namun kebahagiaan itu belum lama mereka nikmati karena ibunya. Rania datang membawa kabar bahwa ayahnya marah besar karena mendengar Bram mulai memengaruhi pemuda kampung untuk belajar hukum dan meninggalkan dunia gelap. Dan ayahnya menuduh Bram memanfaatkan Rania untuk balas dendam. Dan meski Rania menolak tuduhan itu, ia tahu betul bahwa ayahnya bukan pria yang bisa didiamkan. Maka malam itu Bram memutuskan pergi sementara waktu. "Aku nggak mau kamu terluka karena aku," katanya sebelum pamit. Dan Rania hanya bisa menangis dalam diam. Karena hatinya kini mulai terpaut pada pria yang dulu ia takuti. Tapi sekarang ia rindukan setiap hari. Hingga suatu hari saat kabar beredar bahwa Bram ditangkap karena memimpin demo warga miskin melawan penindasan pemilik tanah. Rania nekat pergi ke kantor polisi, membawa semua dokumen yang ia temukan, termasuk ijazah Bram dan rekaman kegiatan sosialnya.
Dan di hadapan petugas, Rania berdiri tegar memperjuangkan suaminya. Dia bukan preman, dia orang baik, katanya penuh air mata, dan saat Bram keluar dari tahanan, wajahnya tersenyum melihat Rania. "Kamu masih di sini?" Dan Rania mengangguk. "Selalu," jawabnya pelan, karena kini ia tahu, cinta bisa tumbuh di tempat paling tak terduga. Bahkan dalam pernikahan yang awalnya dipaksakan. Aku semakin tak mengerti dengan sikap ibu yang berubah drastis sejak aku menikah dengan Reza. Pria yang dulu ditakutkan warga karena julukannya sebagai preman kampung. Namun kini ia lebih sering diam dan sibuk dengan kegiatan masjid. Bahkan sering pulang membawa kitab dan makanan untuk anak yatim. Tapi ibu tetap saja bersikap dingin padaku dan seringkali menyindirku. Seolah aku telah menghancurkan masa depan keluarga. Padahal aku tahu ibu hanya kecewa karena aku tak jati menikah dengan anak kepala desa yang kaya raya. Apalagi setelah aku tahu bahwa ibu diam-diam masih berkomunikasi dengan keluarga kepala desa dan mencoba menjodohkan adikku sebagai pengganti. Sementara aku harus bertahan dalam rumah kecil ini bersama Reza yang perlahan mulai menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Bukan sebagai pria kasar dan bengal seperti yang dikira orang, tapi pria yang sabar. Dan yang paling mengejutkan, aku menemukan Al-Quran yang sudah kusam di balik lemari kamarnya, penuh catatan dan doa-doa. Lalu aku tahu bahwa Reza dulu pernah menjadi santri. Namun kehidupannya berubah saat ayahnya dibunuh karena konflik tanah, membuatnya keluar dari pesantren dan memilih hidup bebas. Hingga akhirnya terseret dalam dunia gelap selama bertahun-tahun. Sebelum kembali sadar saat ibunya wafat dan berpesan agar ia kembali ke jalan yang benar. Cerita itu ia sampaikan padaku di suatu sore saat hujan turun perlahan. Dan aku hanya bisa terdiam, menatap matanya yang berkaca-kaca, penuh luka dan penyesalan. Tapi juga penuh harap. Sejak hari itu, aku memutuskan untuk membuka hatiku perlahan. Mencoba mengenalnya, bukan dari cerita orang-orang, tapi dari kenyataan yang kutemui setiap hari. Dari cara ia memperlakukan anak-anak kecil di masjid, dari cara ia membela tetangga yang digusur, dari cara ia menghormatiku, dan dari caranya menjaga salat meskipun pekerjaannya hanya tukang parkir pasar. Suatu pagi ia berkata bahwa ia akan melamar kerja ke kota sebagai penjaga gudang demi bisa menyewa rumah yang lebih layak untukku. Meski aku sendiri sudah merasa cukup dengan semua yang kami miliki sekarang, karena hatiku mulai dipenuhi rasa syukur. Dan untuk pertama kalinya aku tak lagi merasa menjadi korban pernikahan, tapi justru merasa bahwa takdir ini sedang membentukku menjadi wanita yang lebih kuat dan dewasa. Namun ketenangan itu tak bertahan lama, karena suatu malam aku mendengar ibu datang sambil membawa koper dan menangis. Katanya adikku kabur dari rumah setelah tahu bahwa ia dijodohkan. Dan ibu menyalahkanku sepenuhnya, menyebutku sebagai anak durhaka yang membawa aib ke keluarga, membuatku kembali merasa bersalah. Hingga Reza memelukku dari belakang dan berkata, "Tak semua luka harus kamu tanggung sendiri, aku di sini, bersamamu." Kalimat sederhana itu membuatku menangis sejadi-jadinya, karena untuk pertama kali aku merasa dicintai tanpa syarat. Bukan karena harta, bukan karena status, tapi karena keberadaanku. Namun masalah tak berhenti di situ. Karena keesokan harinya aku melihat seseorang memotret rumah kami diam-diam dan kabar beredar bahwa keluarga kepala desa tak terima dan menuduh Reza telah mencuri calon istri anaknya. Membuat warga kembali ramai membicarakan kami. Apalagi dengan munculnya surat panggilan dari pihak kecamatan yang ingin mengklarifikasi pernikahan kami. Aku panik, namun Reza tetap tenang dan berkata bahwa ia akan menghadap sendiri karena tak ingin aku kembali disakiti. Saat itulah aku sadar bahwa cinta sejati memang tak selalu hadir dalam bentuk indah di awal. Kadang ia hadir dalam luka, dalam keraguan, dalam paksaan. Tapi jika kita sabar, maka akan ada jawaban yang membuat semua luka terasa pantas. Dan aku pun mulai berdoa agar Tuhan tetap menjaganya. Pria yang dulu kuanggap musuh, kini justru menjadi rumah. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Setelah surat dibacakan, ternyata pihak kecamatan menyatakan bahwa pernikahan kami sah dan tidak melanggar aturan apapun.
Justru mereka mengingatkan agar masyarakat tidak menyebar fitnah dan tidak menghakimi masa lalu seseorang tanpa melihat perubahan yang telah dilakukan. Suasana hening, lalu muncul tepuk tangan dari beberapa tokoh yang dulu menentang, membuat kepala desa dan istrinya menunduk kesal. Sementara aku menoleh ke Reza dan melihat air mata jatuh dari matanya untuk pertama kalinya di depan umum. Saat itulah aku tahu bahwa perjuangannya selama ini bukan hanya untuk menebus masa lalunya, tapi juga untuk membuktikan bahwa cinta bisa mengubah segalanya. Namun kejutan belum berakhir, karena beberapa hari kemudian, Reza mendapatkan panggilan kerja dari salah satu yayasan sosial besar di kota yang membutuhkan petugas lapangan dengan pengalaman dakwah dan pengabdian di masyarakat. Aku terkejut saat tahu bahwa ternyata ketua yayasan itu adalah salah satu tokoh yang hadir saat klarifikasi dan terkesan dengan keberanian serta perubahan. Reza, ia bahkan menawarkan tempat tinggal di kota dan akses pendidikan gratis jika nanti kami punya anak. Berita itu membuat kami seperti diberi angin segar setelah badai panjang. Dan saat kami berpamitan dari desa untuk pindah ke kota, beberapa tetangga yang dulu meremehkan kini datang membawa makanan, menitipkan salam, dan bahkan meminta maaf. Sementara ibu hanya berdiri diam di ujung jalan, menatap kami tanpa berkata apa-apa. Hingga saat aku mendekat dan memeluknya, ia menangis dan berkata bahwa ia salah menilai Reza dan berharap aku bisa bahagia. Meskipun bukan dengan orang kaya, aku tersenyum sambil berkata, aku sudah kaya, Bu, karena aku punya cinta yang tak bisa dibeli dengan harta. Dan kami pun pergi dengan langkah ringan, memulai hidup baru di kota. Membangun rumah kecil dari gaji pertama Reza, menanam bunga di halaman, dan membuka kelas ngaji kecil-kecilan untuk anak-anak perantauan di sekitar kami. Perlahan kehidupan kami mulai stabil, dan cinta kami tumbuh dalam diam, dalam perjuangan, dalam salat-salat malam yang kami panjatkan bersama. Hingga suatu pagi aku bangun dan melihat Reza sedang menulis sesuatu. Ternyata ia membuat catatan tentang perjalanan hidup kami. Katanya ia ingin mencetak buku kecil agar orang-orang tahu bahwa masa lalu tak selamanya menentukan masa depan, bahwa takdir bisa berubah saat seseorang bersungguh-sungguh berubah. Aku memeluknya dari belakang dan berkata bahwa aku bangga padanya, dan bahwa aku tak pernah menyesal menikah dengannya. Bahkan jika waktu diputar kembali, aku akan tetap memilihnya karena ia bukan hanya suamiku, tapi cahaya dalam hidupku. Dan saat anak pertama kami lahir, Reza memberinya nama Nurul Hidayah sebagai simbol bahwa di balik kegelapan selalu ada cahaya yang datang bagi mereka yang percaya dan sabar.